Usul tunda pemilu, cendekiawan Muslim nilai Caimin lecehkan kecerdasan publik. Ya nggak apa-apa karena dianggap kontradiktif ya mengusulkan pemilu mundur tapi tetap kerja untuk capres. Nah sebetulnya kan kerja untuk capres itu kan kewajiban saya untuk menyiapkan saya dan PKB di 2024. Soal usulan kan masih ya, tergantung ketua umum masih panjang ya, tergantung ketua umum. Ketua umum partai masih baru 3, nanti kita lihat bulan depan. Tapi ada apa nanti ada omongan sama para ketum-ketum partai untuk membahas hal ini atau bagaimana? Saya kira iya, saya kira akan ada pertemuan khusus nanti suatu hari, tapi kapan masih kita tunggu. Ya tadi saya juga nggak usah terlalu serius lah menanggapi kelekar Caimin itu. Tadi saya juga guyon-guyon sama Wakil Presiden mengenai kelekar politiknya Caimin itu. Di NU itu memang biasa ketika sudah bertemu sesama beberapa tokoh itu biasanya memang tidak terhindarkan terjadi kelekar. Nah memang kelekarnya kelekar politik, tapi karena ini adalah ya lagi-lagi sebagai sebuah kelekar ya nggak usah terlalu serius gitu kan. Tapi setidak-tidaknya saya ingin menyampaikan dua hal ya. Yang pertama itu adalah bahwa Wakil Presiden sudah cukup tegas ya menyampaikan kira-kira sebulan yang lalu dari Lembang, Bandung bahwa amanat yang akan dijalani oleh Presiden dan Wakil Presiden itu hanya pada tahun 2024 berakhir. Sikap politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang secara tiba-tiba ikut menyuarakan penundaan pemilu serentak 2024 telah mempertontonkan kapasitasnya yang minim ke hadapan publik. Begitu pendapat cendekiawan Muslim Fahri Ali menanggapi pernyataan Ketua PKB yang kerap disapa Caimin tersebut karena pasti menggaungkan isu penundaan pemilu pasca penolakan besar-besaran oleh masyarakat dan juga mahasiswa beberapa waktu lalu. Tiba-tiba tampil untuk menyampaikan pemilu diundur aja. Itu benar-benar sebuah anti-intelektual, lalu pelecehan kecerdasan publik, dan itu dipertontonkan ya, ujar Fahri dalam diskusi virtual Paramida Public Policy Institute pada Selasa 19 April. Menurut Fahri, PKB kemungkinan besar akan mendapat tulah akibat sikap ketumnya tersebut, mengingat basis suara mereka adalah dari kalangan Islam Nahdlatul Ulama atau dikenal sebagai kaum Nahdilin. Untuk partai dengan basis pendukungnya Islam dari salah satu sub-alir, itu menjadi sangat problematik imbuhnya. Terlebih lagi, lanjut Fahri, sejauh ini belum ada gagasan intelektual yang terkait dengan arah pembangunan bangsa bisa dilakukan dengan cara menunda pemilu. Reproduksi ide tidak ada dari ketua umumnya. Ketua umumnya mau ngomong apa tentang bangsa, negara, tentang apa implikasi, perkembangan pada tata kekuatan baru, pada tingkat global yang kemudian menempatkan posisi Indonesia dalam suatu tempat yang baru. Dan saya belum mendengar tesis intelektual tentang itu. Demikian Fahri. Ada 3. Yang pertama, kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan 3 periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Tanpa berkelahi, tanpa berkeringat, tanpa wakil presiden yang jelas, tapi jabatan presiden itu kemudian ditambah. Yang untung partai koalisional pemerintah, begitupun partai politik secara umum, anggota-anggota DPR mereka dari pusat hingga daerah otomatis diperpanjang masa jabatannya. Soal 3 periode, jubir KPS boleh, asal jadi kades. Masih munculnya wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode memunculkan sejumlah ide di masyarakat. Salah satu yang dilakukan juru bicara Partai Keadilan Sosial, Muhammad Khalid, dengan memasang billboard sindiran di kota Depok, Jawa Barat. Billboard terpasang di persimpangan Universitas Indonesia dan Kelapa. Dan Kepala 2 Depok itu tegas menyindir pihak-pihak yang masih ingin mewujudkan 3 periode. Di billboard dengan foto Muhammad Khalid berukuran besar itu tanpa tulisan 3 periode, boleh, asal jadi kepala desa. Wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden itu harus kita hentikan. Karena itu inkonstitusional, mematikan demokrasi, dan akan memantik instabilitas sosial politik nasional, kata Khalid dalam keterangannya Selasa 19 April. Khalid mengaku tujuan pemasangan billboard di Depok itu untuk menyindir pihak-pihak yang masih saja menginginkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode.
Kalau masih ngotot mau perpanjangan jabatan presiden dan maunya konstitusional itu bisa saja. Caranya adalah jadi kepala desa. Itu bisa dipilih hingga 3 periode dan setiap periode masa jabatannya 6 tahun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, paparnya. Holly juga meyakini mayoritas kepala desa, juga masyarakat luas, menolak ide penolakan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Yang dibutuhkan kepala desa itu kesejahteraan aparatur dan masyarakat desa, bukan perpanjangan jabatan presiden, tandasnya.